Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten ataupun kota untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya melalui pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Gerakan PBLHS merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mendukung ketahanan bencana warga sekolah serta juga berfokus pada lingkungan hidup masyarakat di sekolah. Gerakan PBLHS diharapkan mampu mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Mari berbincang lebih dalam lagi nih terkait dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah bersama dua narasumber hebat kita pada hari ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Anton Setiabudi SPD yang merupakan Kepala Sekolah SDN Banjarsari 5. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu kabar baik. Alhamdulillah. Dan yang kedua nih ya, mari kita sapa Bapak Sahad SPD yang merupakan guru dari SDN Banjarsari 5. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, pada siang hari ini kabarnya selalu baik. Alhamdulillah, ini ya dua narasumber kita memakai baju warna hijau, ini juga segar sekali ya. Dan ini menandakan bahwa tadi kita nih perbincangan hari ini akan seru sekali nih Pak ya. Karena tema kita nih ya pemirsa, perbincangan di siang hari ini berkenaan dengan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Atau memang ini juga sering disingkat ya PBLHS. Mungkin masyarakat dan juga pemirsa setia Sultan TV juga masih bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih PBLHS? PBLHS. Nah, ini kita tanya deh ya kepada Pak Anton terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih Pak itu? Jadi PBLHS itu salah satu program dari pemerintah yang awalnya gitu program Adiwiyata, di mana di Adiwiyata itu adalah program peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Jadi di mana sekolah itu sudah menerapkan pembiasaan-pembiasaan diharapkan membudaya di anak-anak terkait dengan kecintaannya terhadap lingkungan. Jadi bisa terhadap lingkungan di sekolah, terutama kalau untuk PBLHS ini adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan partisipasi anak-anak di sekolah terhadap cintanya terhadap lingkungan. Oke, jadi memang ini mendidik lah ya, ibaratnya sejak betul. dini anak-anak untuk peka, untuk juga tadi peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya. Nah kalau menurut Pak Anton sendiri ya, ini kiranya ini apa sih, mohon maaf Pak Sahad ya, berkenaan dengan tujuan serta adanya fungsi PBLHS ini? Baik, jadi kegiatan ini di mana fungsinya sangat banyak, manfaatnya sangat banyak sekali, di mana dengan kegiatan ini mendidik tadi mengedukasi kepada putra-putri kami yaitu di sekolah, di mana bahwa kegiatan ini kalau kita tidak langsung action ke lapangan, tidak langsung menanamkan karakter kepada anak, maka itu tidak akan tertanam. Maka penanaman sejak dini ini sangat penting sekali. Maka gerakan ini saya rasa sangat penting sekali, maka sekolah-sekolah selalu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini karena sifatnya positif. Di mana manfaat yang kami rasakan adalah menciptakan lingkungan itu menjadi hijau, kemudian nyaman, bersih, kemudian tadi betul yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi tertanam sejak dini. Jadi mereka kegiatan-kegiatan positif ini karena sudah ditanamkan sejak dini, maka akan terbiasa terbawa ketika mereka ada di lingkungannya masing-masing. Jadi seperti itu. Baik. Sebenarnya kalau bicara tentang keuntungan, kalau tentang menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, pasti itu dampaknya banyak ya Pak ya? Pasti dampaknya banyak sekali ya. Nah tapi kalau untuk PBLHS sendiri nih Pak ya, yang dilakukan di SDN 5 Banjarsari, sudah berlangsung sejak kapan? Untuk PBLHS ini kita sudah berlangsung dari sejak lama, Mbak. Dari beberapa tahun terakhir kita mendapatkan predikat sebagai sekolah yang memiliki predikat Adiwiyata tingkat provinsi itu 2019. Dari 2019 kita sudah memperoleh predikat sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Nah, predikat itu
berlaku selama 4 tahun. Dan kebetulan di tahun 2024 kemarin kita baru mengupgrade predikat itu supaya predikat itu tetap melekat di kita, dan alhamdulillah di akhir 2024 itu predikat itu tetap melekat di kita. Jadi peduli berbudaya terhadap lingkungan di sekolah itu dilaksanakannya sudah lama di Banjarsari 5 itu sudah lama. Terbukti dengan diperolehnya predikat adiwiyata itu dari mulai 2019 itu sudah tingkat provinsi. Oke, baik. Ternyata memang sudah ada sejak lama. Nah. Dan tentunya ya, kalau sudah ada sejak lama tentu ada evaluasi dan juga ada hal-hal yang sudah ibaratnya menghasilkan. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih Pak ya, melihat selaku seorang guru gitu kan ya, apakah PBLHS ini khususnya di SDN 5 Banjarsari sudah ada dampak nih yang terlihat dari para siswa-siswa? Sangat. Jadi ketika kegiatan ini dilakukan di SDN Banjarsari 5, dampaknya sangat-sangat terlihat sekali, di mana kepedulian anak itu betul-betul kita bisa merasakan. Contoh, hal sederhana ketika ada tanaman, mereka justru tidak merusak, melainkan justru menjaga merawat tanaman itu sendiri. Nah, ini salah satu indikasi bahwa kegiatan peduli terhadap lingkungan ini sudah berhasil. Jadi, saya rasa kegiatan ini sangat berdampak positif kepada putra-putri kami. Karena salah satunya yang tadi saya katakan tuh, jadi anak justru lebih empati terhadap lingkungan itu, lebih peduli. Jadi seperti itu. Baik, jadi memang lagi dan lagi gitu ya. Mungkin kalau dulu kan ya, kalau zaman saya SD Pak, namanya lihat tumbuhan-tumbuhan masih sering motong-motongin atau gimana gitu ya. Nyatanya gitu ya, anak-anak zaman sekarang ini dibekali sebuah pendidikan yang luar biasa sekali untuk dapat juga menjaga lingkungan. Dan tadi ya, ini juga demi keberlanjutan ekosistem yang ada. Nah, ini menariknya ya, pemirsa setia Sultan TV, SDN 5 Banjarsari juga ditunjuk menuju Adiwiyata Nasional oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Nah, ini menarik karena prosesnya seperti apa sih? Mungkin Bapak silakan. Jadi penunjukan itu tidak serta-merta kita ditunjuk, karena prosesnya itu sangat panjang untuk sampai ke tingkat nasional. Jadi adiwiyata itu, predikat adiwiyata itu tidak serta-merta kita bisa langsung ikut nasional. Jadi ada tahapannya. Di antaranya kita harus menyelesaikan dulu terkait dengan adiwiyata di tingkat kecamatan. Setelah di tingkat kecamatan, kita harus juga memproses adiwiyata di tingkat kota. Setelah di tingkat kota, kita juga harus memproses adiwiyata di tingkat provinsi. Dari tahapan-tahapan itu, penilaiannya pastinya akan berbeda-beda. Makin tinggi grade-nya, makin tinggi tingkatan, makin banyak yang harus kita pedulikan, yang harus kita kampanyekan, yang harus kita budayakan kepada anak didik kita. Di antaranya kemarin kita di tingkat provinsi itu menerapkan sistem samtaku, sampahku, tanggung jawabku. Jadi di Banjarsari 5 itu kita tidak menyiapkan tempat sampah. Bukan berarti anak suruh ngebuang sampah di mana saja, tidak ditiapkan tempat sampah. Tapi anak kita mulai dididik untuk bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Jika dia menghasilkan sampah, maka dia harus tanggung jawab dengan sampahnya itu sendiri. Nah, dari sampahnya itu dimasukkan ke dalam kantong sampah. Jadi setiap anak itu kita wajibkan membawa 1 botol minum, 2 tempat makan, 3 itu adalah kantong sampah. Nah, kantong sampah itu nanti dipilah. Mana yang sampah harus dibuang dan mana sampah yang bisa menghasilkan daur ulang. Jadi kita di sekolah punya kontainer sampah. Saya sebutnya kontainer sampah. Jadi sampah itu kalau sampah organik kita jadikan pupuk. Kalau sampah non organik diantaranya yang bisa menghasilkan uang. Contoh misalkan ini kan setelah diminum botolnya ini ada bekasnya. Bekasnya itu nanti dimasukkan. Ada yang namanya keranjang ubah sampah menjadi berkah. Jadi anak masukkan ke situ. Ketika sudah ngumpul, maka sudah banyak, kita undang bank sampah. Bank sampah, jadi itu alhamdulillah. Jadi budaya hidup bersih, budaya hidup di lingkungan sekolah itu selain mengubah karakter anak supaya cinta terhadap lingkungannya, ternyata bisa menghasilkan uang juga. Gitu. Nah, ini menarik jadinya ya. Tadi dengan statement yang Pak Anton sampaikan bahwa bukan hanya mengubah karakter, namun juga ini kan menjadi sebuah ladang ibaratnya
pendapatan ya. Pendapatan. Nah, mungkin ini akhirnya juga dipupuk sejak dini, bukan tentang menjaga lingkungan saja, namun juga untuk bisa berusaha. Berusaha dari Berwirausaha. lingkungan itu, berwirausaha dari lingkungan itu. Baik. Nah, kemudian nih Pak, saya mau bertanya kepada Pak Sahad berkenaan dengan tadi ya program yang ada dengan PBLHS. Ini apa saja nih kira-kira? Baik. Jadi kegiatan peduli terhadap lingkungan yang sudah diterapkan di sekolah itu salah satunya memang tadi menjaga lingkungan. Tetapi betul apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa sesuatu hal yang tadinya sampah itu kita daur ulang, yang organik dan non-organik kita manfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Kemudian program yang kita lakukan adalah menata lingkungan itu terkait pertanian di urban farming. Jadi kegiatan urban farming ini adalah konsepnya adalah pertanian perkotaan, karena kita itu berada di sekolah levelnya di Kota Serang ya, di mana lahan itu terbatas, sehingga program ini saya rasa sangat cocok nih diterapkan, di mana untuk mengedukasi putra-putri kita di sekolah itu untuk sejak dini tertanam kecintaannya terhadap lingkungan. Jadi ini salah satu program unggulan salah satunya yang kami terapkan di SD Banjarsari 5. Oke, jadi Pak Kepala, nah ini mau bertanya terkait dengan programnya. Tadi yang salah satu unggulannya ada urban farming. Betul. Sebelum kita membahas tentang urban farming, selain urban farming Pak, apa lagi nih program yang memang ini juga dilakukan di SDN 5 Banjarsari? Jadi program itu kan kita menitik beratkannya kepada budaya. Budaya itu berarti kan gaya hidup. Gaya hidup anak supaya tercinta terhadap lingkungannya. Jadi bukan hanya masalah sampah, bukan hanya masalah tanaman, tapi juga masalah terkait dengan gimana caranya konservasi air, gimana caranya kita bisa menghemat energi. Hemat energi misalkan lampu. Kita selalu di sekolah itu menghimbau anak-anak, contohnya misalkan menghemat air, konservasi air. Di setiap keran yang ada di sekolah itu, tempat cuci tangan itu selalu kita ingatkan bahwa anak-anak gunakan air seperlunya. Jadi jika tidak digunakan ya segera ditutup kembali. Itu salah satu programnya. Dan selain itu anak-anak juga diharapkan dapat juga menghemat energi. Menghemat energi yang kelasnya itu tadinya banyak misalkan membutuhkan lampu dan yang lainnya, tapi dengan program budaya hidup, berbudaya lingkungan hidup di sekolah ini, anak-anak itu bisa memahaminya. Oh, jadi ternyata lingkungan hidup itu dampaknya sangat luas. Selain terhadap lingkungannya itu sendiri, berarti terhadap dengan hal-hal yang lain, terhadap dengan listrik, air. Bahkan di sekolah kita menanamkan kepada anak-anak harus bisa menghemat energi, baik itu listrik, baik itu energi air dan yang lainnya. Bahkan kita coba mendaur ulang. Mendaur ulang diantaranya air. Kita itu di sekolah punya yang disebut dengan tandon penampungan air limbah. Yang disebut air limbah itu air yang tidak bermanfaat, itu bukan air limbah dari toilet ataupun apa, tapi air-air yang dihasilkan dari misalkan anak cuci tangan, terus dari air hujan. Jadi air hujan, air cuci tangan itu ditampung, kita gunakan kembali untuk menyiram tanaman yang ada, jika nanti kita kekurangan air. Gitu. Jadi budaya hidup di lingkungan di sekolah itu bukan hanya menitik beratkan kepada masalah sampah, masalah tanaman, tapi terkait dengan konservasi air, terus hemat energi dan yang lainnya. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaatnya terkait dengan PBLHS ini. Oke, baik. Jadi memang ini apa ya, ibaratnya tadi karena PBLHS ini kan juga merupakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup ya. Tentunya bukan hanya di sekolah, tapi ini juga di rumah, di masyarakat ya Pak ya. Hal-hal basic seperti tadi gitu ya. Kita hemat air, kita hemat energi gitu. Kadang masih banyak orang yang acuh terhadap hal tersebut dan berpikir mungkin ya udah sih masih banyak gitu kan ya, energi masih ada, air, padahal kita tidak pernah tahu gitu kan ya. Kita juga perlu untuk dapat menjaga ekosistem yang ada ya, salah satunya tadi bukan hanya lingkungan namun energi-energi yang ada. Kita akan balik lagi nih Pak, ini ngomong tentang urban farming. Ini cukup menarik karena ya tahu ya bahwa zaman saat inilah gitu ya, kita juga yang hidup di daerah perkotaan, ini kan kebingungan juga, ini lahan kalau mau bertanam ini seperti apa. Ini konsepnya mungkin Pak, boleh diceritakan lebih jelas lagi nih kepada pemirsa setia Sultan TV. Ya, jadi urban farming ini adalah sebutan pertanian di daerah perkotaan.
di mana lahan-lahan kita tahu ya saat ini semakin hari lahan untuk pertanian itu semakin menyusut berkurang karena beralih fungsi, baik itu untuk pemukiman dan hal yang lainnya. Kemudian generasi petani saat ini semakin hari juga semakin berkurang. Kenapa? Karena image di penerus itu, image petani itu suatu profesi yang tidak menjanjikan, kotor dan sebagainya lah. Nah, konsep inilah yang saya menjadi kepikiran untuk bagaimana mengedukasi sejak dini anak-anak itu supaya mindset-mindset itu tidak tertanam pada mereka. Jadi urban farming ini adalah untuk menjawab di mana yang tadi saya katakan bahwa lahan semakin menyusut, kemudian generasi tidak ada yang melanjutkan. Sementara ketahanan negara ini juga bisa ditopang oleh ketahanan pangan juga, begitu salah satunya. Nah, kemudian urban farming ini sudah lama saya lakukan di sekolah. Pada dasarnya kan sekolah di SD itu banyak di kota-kota itu yang sangat terbatas lahannya. Nah, maka perlu dikenalkan yang namanya pertanian urban farming ini atau disebut dengan pertanian perkotaan. Di mana tidak selamanya bertani atau bercocok tanam itu harus dilakukan di daerah yang luas, tanah yang luas seperti di sawah atau di ladang. Ternyata di daerah perkotaan sekalipun dengan memanfaatkan lahan yang sangat terbatas, itu ternyata menjanjikan. Jadi selain produk yang kita hasilkan adalah produk buahan atau sayur-sayuran, ternyata produk hasilnya adalah tadi tertanam anak. Jadi kepedulian terhadap lingkungan tadi. Jadi anak-anak sejak dini itu sudah tertanam, sehingga harapan kami itu adalah nanti mereka bisa mengimplementasikan di lingkungan sekitarnya. Baik. Jadi memang itu salah satu konsep urban farmingnya, ya Pak ya. Betul. Nah, kalau untuk sekarang ini persiapan yang memang juga dilakukan ya untuk urban farming, apa saja Pak? Jadi kalau persiapan tadi yang di Bapak katakan bahwa kita memanfaatkan beberapa sampah, salah satunya bekas botol ya. Jadi bekas botol galon kita bisa juga sebagai media tanam. Jadi itu persiapan yang kita lakukan di sekolah itu. Kita targetnya rencana itu mau 1000 pot ya. 1000 Tapi pot. kita konsepnya 3R itu ya, reuse, reduce, dan recycle. Di mana mengolah kembali limbah yang tidak bermanfaat. Tadi yang Bapak katakan bahwa sampah bisa mendatangkan suatu berkah. Ini salah satu yang memang sudah terbukti di SD Banjarsari 5 yang sudah kami lakukan. Nah, di mana sampah yang tadi botol ini kita potong menjadi 2, lalu kita juga menggunakan media yang lainnya. Persiapan itu adalah menggunakan pupuk dan tanah. Nah, ini yang menarik. Pupuk yang kita hasilkan, pupuk yang kita gunakan juga adalah pupuk buatan sendiri. Di mana SDN Banjarsari 5 itu kan banyak sekali tanaman yang hijau dan tanaman itu kan banyak yang berguguran jatuh. Nah, itu kita tidak buang dibakar. Kenapa? Karena dengan dedaunan yang kita buang dibakar itu sebetulnya menimbulkan masalah baru, di mana bisa menimbulkan pencemaran udara tentunya ya, menghasilkan karbon dioksida. Nah, kita menanamkan sejak dini kepada anak-anak itu tidak melakukan seperti itu, tapi bagaimana dedaunan itu kita manfaatkan lagi. Salah satunya dibuatlah pupuk kompos yang berasal dari tumbuhan. Nah, sehingga anak ketika mereka di rumah pun, mereka kebiasaan yang sudah ditanamkan di sekolah ini, ternyata mereka terapkan juga di rumah. Nah, inilah salah satu manfaat yang saya rasakan dengan kegiatan kepedulian terhadap lingkungan ini. Jadi itu pertanian urban farming yang kita gunakan tadi tahapan atau persiapan yang dilakukan. Ya tadi tuh kita menggunakan botol, yang kita gunakan itu adalah botol mineral galon, dipotong 2, lalu kita menggunakan pupuk dan tanah. Itu aja sih, simple, sangat sederhana persiapannya. Sederhana, dan juga ini sebenarnya berdampak sangat besar ya. Cuman Sangat. kadang orang-orang tuh tidak sadar bahwa ini adalah salah satu gebrakan yang tentu ini juga akan amat sangat bermanfaat. Reduce, reuse, and recycle ya Pak ya. Nah, kemudian nih selaku kepala sekolah Pak Anton, ini bagaimana nih untuk bisa juga mungkin mengakomodir seluruh masyarakat yang ada di sekolah deh untuk turut serta? Karena ya betul, tadi disampaikan bahwa kegiatan itu tanpa kerjasama seluruh masyarakat di sekolah mustahil bisa berjalan dengan baik. Di antaranya yang pertama yang saya lakukan adalah saya mengajak guru-guru sebelum mengkampanyekan kepada anak-anak, minimal guru-gurunya dulu yang harus sudah berbudaya lingkungan di sekolah. Jadi setelah itu tahapannya baru kita mengajak kepada anak-anak didik kita untuk gimana caranya supaya dia bisa berbudaya hidup, gaya hidupnya cinta terhadap lingkungan. Nah, bagaimana nanti peran orang tua? Nah, orang tua ini harus kita perankan. Betul. Harus kita perankan karena di sekolah itu ada yang disebut dengan komite sekolah. Saya selalu berkomunikasi dengan komite sekolah terkait dengan program apapun itu yang dilaksanakan di sekolah.
bisa komunikasinya melalui komite sekolah, dan komite sekolah nanti yang mengkoordinir dan mengkomunikasikan kepada paguyuban dari setiap kelas, atau langsung saya kumpulkan beberapa perwakilan dari setiap kelas itu untuk kita kampanyekan bahwa butuh kerjasamanya kecintaan anak terhadap lingkungan. Tadi itu di sekolah anak sangat bisa cinta terhadap lingkungan. Tapi ketika di rumah, kenapa anak tidak cinta terhadap lingkungan? Berarti itu kan ada tanda tanya. Nah, itu berarti nanti kita menyampaikan bahwa kenapa di sekolah anak bisa cinta lingkungan? Karena apa? Karena ada program, ada tata tertib, dan ada himbauan selalu baik dari gurunya, baik dari teman-teman sebayanya, ataupun dari kakak kelasnya, dan bisa jadi dari adik kelasnya. Jadi selalu saling mengingatkan. Sehingga di rumah, kenapa di rumah tidak ada tidak jadi mencintai lingkungannya, ya kan? Berarti kan ada permasalahan di rumah. Permasalahan itu berarti kita harus kerjasamakan dengan orang tua. Maka orang tua harus bisa mengadopsi bahwa kecintaan terhadap lingkungan itu bukan hanya ucapan, tapi harus dipandu dengan aturan-aturan yang ada dan contoh yang baik. Karena seperti misalkan hal kecil dengan Lisa lihat sampah langsung ambil. Nah, itu kan salah satu ya. Dengan Lisa itu, dengan lihat sampah langsung ambil itu, anak itu di sekolah ketika dia lewat melihat ada sampah. Meskipun itu sampah bukan yang dihasilkan olehnya, itu sampah misalkan ada temennya yang masih buang sampah sembarangan dan apa, dia sudah refleks bisa mengambil sampah itu. Tapi ketika di luar, saya sering melihat, tapi ketika di luar, kenapa anak masih belum ini? Berarti kan kita ada PR besar nih yang harus dikerjasamakan dengan orang tua. Jadi semua unsur yang ada di sekolah, terkait dengan saya sebagai kepala sekolah, terus guru, terus siswa, dan orang tua beserta komite. Jadi 5 unsur itulah yang selalu saya konsenkan, selalu saya jaga supaya tetap komunikasinya terjaga. Memang sih Pak ya, kalau misal bicara soal mengubah lah ibaratnya ya kebiasaan, karakter ataupun yang lain-lainnya, apalagi kalau ada program yang bagus, itu nggak bisa hanya oleh satu orang saja. Betul. Setuju sekali, apalagi kan kadang juga ada yang menitik beratkan tuh, ya udah ini guru-guru diurus aja lah anaknya, padahal kan itu nggak bisa juga ya Pak ya. Harus ada sinergi bersama dengan orang tua, dengan masyarakat. Karena ya tadi ya Pak, ternyata memang mirisnya kalau di sekolah mungkin karena ada gurunya masih aware gitu. Ternyata di rumahnya ataupun di masyarakat mereka tidak melakukan hal seperti itu. Jadi memang perlu rasanya saling berkoordinasi, saling bekerja sama dengan baik. Nah ini ngomong-ngomong tentang program ya Pak ya, pasti ada kesulitan, pasti ada tantangan. Boleh monggo dari Pak Anton terlebih dahulu. Program ini adalah sebenarnya kesulitan itu adalah pasti. Terutama kita di sekolah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di sekolah itu masih menemukan ya beberapa warga sekolah yang belum bisa berbudaya. Berarti kan koordinasi, komunikasi kita yang belum begitu bisa. Kita selalu berinovasi, kita selalu mencari cara untuk mengatasi kesulitan itu. Selain itu, di sekolah itu sebenarnya ini semua program itu berkaitan dengan anggaran ya Mbak ya. Berkaitan dengan anggaran, maka kita kan anggaran di sekolah itu terbatas untuk menganggarkan khusus terhadap kegiatan yang kita fokuskan. Karena kan di sekolah itu cuma ada satu sumber anggaran, yaitu bantuan operasional sekolah, BOS, di mana BOS itu yang tidak serta-merta kita bisa fokus ke dalam satu kegiatan itu. Betul. Tidak bisa fokus satu kegiatan itu. Jadi harus menopang semua operasional yang ada di sekolah. Karena di sekolah itu bukan hanya budaya hidup, cintaan lingkungan di sekolah, tapi banyak juga kan program-program operasional yang harus dilaksanakan di sekolah. Jadi mungkin kesulitannya diantaranya itu. Oke, baik. Kalau dari Pak Saad sendiri Pak, gimana nih tantangan dan juga kesulitannya? Ya, jadi selama mengikuti program ini, memang kalau yang saya rasakan, memang ada kalanya tidak setiap warga sekolah itu kepeduliannya ada gitu. Jadi ada beberapa warga sekolah, salah satunya siswa yang saya temukan, walaupun memang 1 atau 2 lah gitu, tidak banyak, tapi mereka itu masih ada tidak kepedulian terhadap lingkungan. Nah, ini bagi tantangan saya, kesulitan, sehingga
saya tidak patah semangat untuk selalu memberikan edukasi kepada siswa yang masih kepeduliannya masih kurang. Jadi itu saja sih kalau yang saya rasakan selama mengikuti program ini. Jadi memang balik lagi kepada kesadarannya. Betul. Ya Pak ya, karena tentu ya tadi kita juga nggak bisa memaksa orang iya, ataupun betul. berharap orang itu sadar segera gitu kan ya, pasti juga butuh proses dan Betul. tadi kita juga akhirnya ya sebagai manusia yang bisa mengingatkan gitu ya, jadi memang lebih baik mengingatkan Betul. terlebih dahulu. Nah kemudian nih Pak, ini harapannya, silakan dari Pak Sahat terlebih dahulu. Baik, kalau harapan saya adalah di mana semoga kegiatan ini bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain atau lembaga yang lain pun, di mana karena yang saya rasakan dengan kegiatan seperti ini banyak sekali manfaatnya. Yang tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa dengan kegiatan ini ternyata banyak positifnya. Jadi itu harapan saya, semoga lembaga-lembaga lain khususnya sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepedulian terhadap lingkungan. Itu saja. Baik. Nah, kalau Pak Anton sendiri Pak, ini harapan dan sekaligus nih ini closing statement perbincangan kita pada siang hari ini. Kalau saya sih berharap budaya ini dapat selalu melekat terhadap warga sekolah, tidak hanya melekat di sekolah saja, tapi diharapkan budaya cinta terhadap lingkungan ini bisa melekat dimanapun mereka akan tinggal, dimanapun mereka akan bersosial dan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan saya mengajak kepada seluruh warga, terutama warga sekolah, diantaranya orang tua, siswa, ataupun siapapun itu yang berada di lingkungan sekolah, ayo sama-sama kita terapkan budaya hidup cinta terhadap lingkungan ini, terutama bagaimana supaya kita tetap menjaga lingkungan ini tetap asri, lingkungan ini tetap hijau, dan lingkungan ini tetap bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya dan juga terima kasih ya atas kesempatannya bisa hadir nih Pak di Sultan TV. Kita ngobrol banyak tentang PBLHS, peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nyatanya memang kalau berbicara soal menjaga lingkungan bukan hanya tugas satu orang semata pemirsa, namun ini juga merupakan kewajiban kita bersama. Selagi bumi ini masih kita pijak ya, tentunya ini juga merupakan tanggung jawab kita untuk terus bisa menjaganya. Terima kasih Bapak, Sama-sama. sehat dan sukses selalu. Amin. Dan Amin. semoga juga nanti SDN 5 Banjarsari ini ya, selaku perwakilan dari nanti Sekolah Adiwiyata Nasional ya. Betul. Ini juga mendapat hasil yang terbaik. Amin. Amin. Semoga predikat itu bisa kami dapatkan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional. Amin. Dan tentunya bisa menginspirasi ya Pak. Amin. Itu diantaranya tujuan utamanya ya, Betul. bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang lain. Nah, ini bisa dibayangkan satu sekolah sudah ibaratnya mempunyai program yang amat sangat bagus, disalurkan juga, akhirnya tertular juga sekolah-sekolah lainnya. Wah, ini menjadi Indonesia Emas nih akan lebih cepat seperti ya Pak. Mudah-mudahan Indonesia Emas tidak 2045. Iya, tapi segera ya. Segera. Pak. Baik, kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Anton Setia Budi SPD yang merupakan Kepala Sekolah SDN Banjarsari 5 dan juga Bapak Sahat SPD yang merupakan Guru SDN Banjarsari 5. Membahas mengenai menuju gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.